Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang meninggalnya seorang ibu hanya gara-gara ikan bakar. Oke, kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus tapi ojo lali. Don't forget and Puya Wangji. Dan jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Syahwani, wanita berusia 44 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun Beringin, Kelurahan Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Syahwani adalah anak ketiga dari Ibu Riani, wanita yang berusia 75 tahun dan tinggal bersama dengan satu rumah bersama sang ibu. Hubungan dua orang ini tidaklah baik-baik amat. Mereka sangat sering sekali cekcok hanya gara-gara masalah kecil. Kejadian bermula pada tanggal 16 Juli 2022 siang hari saat Syahwani yang saat itu sedang sibuk menyabit rumput untuk pakan ternak sapi di area hutan yang agak jauh dari rumah tempat tinggalnya. Tiba-tiba Syahwani yang sedang menyabit rumput dicari-cari tetangga yang menyusul dan meminta agar Syahwani segera pulang saat itu juga, sebab sang ibu didapati telah meninggal dunia dengan tidak wajar. Dalam keadaan kalut, takut dan sedih, Syahwani pun pulang, berjalan beriringan dengan seorang tetangga sambil menangis. Sesampainya di rumah, Syahwani mendapati sang ibu sudah terbujur kaku. Syahwani pun langsung melaporkan meninggalnya sang ibu yang tidak wajar itu ke perangkat desa setempat. Syahwani juga melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Situbondo. Kepada pihak yang berwajib, Syahwani mengaku kalau sangat mungkin rumahnya telah dimasuki rampok dan perampok itu juga menganiaya sang ibu hingga membuat sang ibu meninggal dunia. Bahkan Syahwani juga mengaku kalau si perampok telah mengambil uang miliknya yang disimpan dalam lemari sebesar 4,5 juta rupiah. Mendapati laporan seperti itu, polisi pun bergerak cepat bergegas menuju kediaman Syahwani untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mencari bukti-bukti perampokan dan meminta keterangan saksi-saksi baik dari keluarga ataupun tetangga korban, polisi justru menemukan bukti yang jauh berbeda dari laporan Syahwani. Bahkan polisi dengan sangat mudah menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang menjurus bahwa tidak pernah terjadi perampokan di dalam rumah tersebut. Polisi yang mulai curiga tipis-tipis pun langsung membawa Syahwani ke kantor guna dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berbekal bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang didapat oleh polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara, Syahwani tidak bisa berkelit lagi. Dengan gugup dan berurai air mata, Syahwani pun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang sudah menganiaya Riani sang ibu kandung hingga membuatnya meninggal dunia. Kepada pihak kepolisian, Syahwani pun bercerita awal mula kejadian. Hal yang membuat dirinya gelap mata adalah omelan-omelan sang ibu yang ingin dirinya memasak ikan dengan cara dibakar, sedangkan dirinya sedang terburu-buru pergi menyabit rumput untuk pakan ternak sapi hingga memasak ikan dengan cara digoreng sebab hal itu menurutnya lebih praktis. Kejadian bermula saat sore hari tanggal 15 Juli tahun 2022, keluarga Syahwani diberi beberapa ekor ikan segar dari salah seorang kerabatnya. Riani yang mengetahui hal itu lantas berkata kepada Syahwani agar besok Syahwani memasakkan ikan itu dengan cara dibakar. Sebab sang ibu mengaku kalau dirinya sangat ingin makan dengan lauk ikan bakar. Saat mendengar permintaan sang ibu, saat itu Syahwani hanya diam saja. Teman-teman, diketahui kalau selama ini biarpun tinggal satu rumah, satu atap, hubungan antara ibu dan anak ini tidak selalu baik-baik saja. Mereka sering berselisih paham yang berujung dengan pertengkaran hanya gara-gara masalah yang sangat sepele. Keesokan harinya tanggal 16 Juli tahun 2022, pagi-pagi sekali Syahwani memasak nasi dan memasak sebagian ikan itu dengan cara digoreng untuk dijadikan lauk makan keluarganya di hari itu. Sang ibu yang mengetahui kalau ikan tidak diolah dengan cara dibakar seperti keinginannya, langsung menegur Syahwani dengan kata-kata yang membuat Syahwani sangat tersinggung. Kepada sang ibu, Syahwani beralasan bahwa dirinya saat itu sedang sangat terburu-buru untuk pergi menyabit rumput untuk pakan ternak sapi mereka.
hingga memasak ikan dengan cara digoreng yang memang lebih praktis dan lebih cepat menurut Syahwani. Tapi sang ibu tetap marah-marah, tidak peduli dengan alasan yang dikemukakan oleh Syahwani, dan justru kemarahan ibu semakin menjadi-jadi. Kejadian di pagi-pagi hari itu lagi-lagi membuat ibu dan anak ini pun terlibat pertengkaran yang semakin lama semakin panas. Sampai Syahwani sudah benar-benar tidak dapat mengendalikan emosi, lantas menghampiri sang ibu dan mendorongnya hingga wanita tua itu pun terjatuh terjengkang di tanah. Tidak cukup sampai di situ saja. Mengetahui sang ibu terjengkang di tanah, Syahwani yang masih kalap lantas meraih batu bata di dekat tubuhnya dan piring plastik untuk menganiaya Riani. Masih belum merasa puas, Syahwani kemudian membekap hidung dan mulut wanita yang melahirkannya itu dengan tangan selama beberapa menit, hingga Riani kehabisan nafas dan meninggal dunia. Melihat sang ibu lemas tidak berdaya tidak membuat Syahwani bergegas menolong, tapi justru dengan tenang meninggalkan ibunya begitu saja dan pergi menyabit rumput untuk pakan sapi di peternakan milik keluarga ini. Nah, saat Syahwani masih sibuk menyabit rumput itu, sang tetangga mencari dan menyusulnya untuk pulang. Dalam ketakutan dan kesedihan serta kekalutannya, Syahwani tetap berpikir secara waras. Dirinya tidak mau bila nantinya harus dipenjara. Hingga mau tidak mau dirinya harus mengarang suatu cerita yang masuk akal agar dirinya tidak terjerat dalam kasus hukum. Tapi dikarenakan Syahwani adalah orang desa yang lugu dan belum pernah berbuat kriminal, hingga pengakuan kerampokan itu sama sekali tidak didukung dengan persiapan serta perencanaan yang matang, seperti mengatur posisi ibu dan mengatur lemari serta lain-lain, baju yang diacak-acak serta sidik jari serta yang lain lagi. Alhasil, pengakuan tentang perampokan itu dengan sangat mudah dipatahkan oleh pihak kepolisian tanpa harus menunggu sampai 1 bulan seperti kasus Duren 3. Selama diperiksa dan ditahan, Syahwani tidak henti-hentinya menangis, menyesali perbuatannya yang bodoh hingga membuat dirinya kehilangan sang ibu dan akan menjalani hari-hari panjangnya di dalam penjara. Atas kesalahannya itu, Syahwani dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Teman-teman, semoga video ini bisa mengingatkan kita semua agar lebih sabar dalam menghadapi segala masalah-masalah yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam dosa dan sesal yang sangat dalam. Teman-teman, tips dari saya nih ya, tiap kali kita merasa sangat marah, tarik nafas dalam-dalam 5 kali, lalu minum air putih dingin dan jauhi sementara orang yang membuat kita marah, agar tangan dan mulut kita terjaga dari melukai orang lain yang bisa membuat kita terjerumus dalam penyesalan. Nah teman-teman, mari kita sama-sama mendoakan semoga Ibu Riani diberi tempat yang layak di sisi Tuhannya. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.